Dan kamu ngerasa kayak finalnya adalah menangmu adalah ketika kamu berhasil menikah dengan dia. Kamu harus bisa mendapatkan dia karena kamu tidak mampu hidup tanpa dia. Sip, ini addictionnya, ini hatinya kan di bawah guys. Ya, ini bukan sedang jatuh cinta. Halo Taurus, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah love reading atau romance reading untuk Taurian couple Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di 2 minggu terakhir Juni 2023 ya guys. Oke. Aku bicara dengan banyak Taurus sekaligus, jadi nggak semua Taurian akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Jangan dimasukin ke hati banget guys. Karena resonate atau nggak resonate-nya sebuah readingan tarot itu hal yang biasa ya. Itu hal yang lumrah, oke. Energi juga sifatnya reversible atau vice versa ya. Bisa jadi ini energi kamu Taurus, bisa jadi ini energi orang yang lagi dealing sama kamu saat ini guys. Pasangan kamu tentunya ya, karena kita bicara tentang love reading. Bisa suami, bisa istri, bisa pacar, tunangan, atau selingkuhan, atau mantan yang sudah lebih dari 2 kali datang dan pergi dalam hidupmu ya, unfinished business. Kita buka 10 kartu untuk kamu guys, dan 6 kartu pertama yang di cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya. Jadi nanti ketika membahas 6 kartu pertama kamu merasa resonate dengan yang aku sampaikan, that's your story, dan kemudian tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe guys dalam hal romance di akhir Juni ini, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ya. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif. Oke. Aku bikin readingan ini untuk Taurus yang dealing dengan siapa saja ya guys, dengan zodiak apapun kamu berurusan dalam hal romance. You are very welcome here. Tapi kita akan tetap ambil 3 zodiak istimewa di sekeliling kamu saat ini Taurus. Kenapa mereka demikian istimewanya? Karena mereka yang paling banyak kepoin kamu. Yang pertama adalah Gemini, oke. Kenapa mereka kepoin kamu? Karena mereka penasaran Taurus, mereka tidak mendapatkan jawaban dari kamu ya. Yang kedua adalah Libra. Oke, satu lagi untuk Taurus. Taurusku sayang. Jangan rebutan, santai-santai. Oke, ada Aquarius ya. Jadi Taurus dealing dengan Gemini, kemudian Taurus dealing dengan Libra, dan kemudian Taurus dealing dengan Aquarius. Oke. Ready? Kita akan segera langsung mulai saja guys dari Oracle dulu tentunya ya. Ada 2 deck yang aku siapkan di sini, deck besar, deck kecil. Masing-masing deck akan kita ambil satu saja untuk mencari gambaran kira-kira what's going on with your romance situation di akhir Juni ini. Call upon the Almighty God, call upon the Archangels, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Taurian Collective Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Okay. Love message for Taurian Collective couple 2 minggu terakhir Juni 2023. Iya, terima kasih. Ini dia guys, yang pertama. Nice. Dan kemudian satu kartu lagi dari yang hitam ini guys, kecil dan hitam guys. Oke. Dam dudi dudadam dam dudi dudi dedam dudi dudadam. Aku belum makan tapi kok aku kenyang ya guys. Kenapa bisa begitu ya? Kadang-kadang aku makan tapi aku lapar. Kenapa bisa begitu ya? Pertanyaan yang nggak penting. Oke Taurus, come on. Jangan hiraukan aku Taurus. This is your time baby. Oke. Oh, decision dan addiction. Sama-sama Ian. Decision ini tentang keputusan ya guys. Artinya membuat keputusan, memutuskan sesuatu, bukan memutuskan break up ya, tapi dengan yakin memilih sesuatu. Yes, decision. Dan kemudian kartu kedua ada addiction. Mari kita baca ininya guys, captionnya. Codependent
Codependency, obsession, possession, controlling, has a block, oh, restraint. This is not nice, guys. I think this is the devil. Mungkin kamu dealing sama Capricorn atau kamu punya Capricorn di Moon atau di Racing kamu ya, di Ascendant. Addiction ini lebih ke arah kecanduan sih sebenarnya. This is not love, guys. This is not love ya. Kalau kamu udah merasa kecanduan sama seseorang, merasa dirimu tidak mampu tanpa dia, bagimu dialah segalanya. Itu bukan cinta. Dijamin itu bukan cinta. Itu adalah nasty, nasty. Oke, mari kita buat di sini dulu. Halo Libra, sorry aku tutup kamu ya Libra, nggak apa-apa. Mari kita lihat cerita lengkapnya seperti apa ini kira-kira Taurus. Katanya kamu kecanduan atau tergantung kepada seseorang dan saatnya mengambil tindakan. Yes. Call upon the Almighty, kita call upon the Archangel, call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Taurian. Collective couple, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yeah, second weekly of June 2023. Thank you. Thank you. Up, ya. Yeah. Death of Sword, yes. This is addiction ya guys. Ini kemelekatan, ini attachment. Taurus, kamu kok masih bisa kena attachment aja guys? Aduh, hari gini. Kalau ada seseorang yang merasa dirinya tidak mampu hidup tanpa seseorang, masa sih guys? Dulu sebelum dia muncul ke dalam hidupmu, kamu masih hidup gak? Kamu hidup kan ya? Kamu dalam keadaan mati, terus kenalan sama seseorang. Hai, kenalkan saya mayat, kan gak mungkin ya? Itu pola pikir guys. Ketika kamu bertemu dengan dia, terjadi sesuatu dan kemudian sejak saat itu kamu tergantung ke dia. Sulit untuk melupakan dia, gak enak mamam, gak enak mimi guys, gara-gara dia. The Eight of Sword. Mari kita lihat dulu ya, apakah ini sudah parah atau masih belum? Oh, dia teman kantormu mungkin. Atau kamu harus sering berurusan sama dia, jadi makin sulit gitu untuk melepaskan dia ya. Sebenarnya bukan karena kamu sering ketemu sulit melepaskan dia guys, itu alasan kamu aja. Soalnya di sini kelihatan kalau nggak ketemu sama dia pun kamu kecarian sama dia. Ya itu gampang aja sih dilihat, tanpa lihat kartu pun itu ketahuan karena addiction kan, kecanduan ya nggak sih guys. Sama seperti merokok ya guys. Kalau nggak ada rokok kan satu hari gimana gitu rasanya. You know, I know. Oke, the Empress dan kemudian the Eight of Swords lagi dah. Oh no, this is the Nine of Swords, yes. Tapi kenapa aku melihatnya seperti Eight of Swords ya? Nggak masalah lah. The Queen of Wands, know your worth. Jelas nggak sih guys? Ya, kenali siapa dirimu yang sebenarnya Taurus. Karena kamu adalah sebuah kepala banteng, sebuah karena bantengnya nggak kelihatan ya. Kamu tidak mengenal siapa dirimu yang sebenarnya begitu guys saat ini. Kamu terlihat kayak nggak tahu lagi dirimu ini siapa aku di mana kayak begitu karena kehadiran ini orang di dalam hidupmu. Oke. Mari kita langsung klarifikasi saja guys. Let me clarify the Queen of Wands please, thank you. Kenapa ada the Three of Swords ya di near future-nya? Nanti aja kita lihat dari klarifikasinya daripada kita berspekulasi tidak jelas. The Page of Cups. Kamu merasa kayak ini adalah cinta yang dewasa. Kamu merasa ini adalah cinta yang sesungguhnya saat ini ke seseorang. Ya sebentar, aku tunjukin nanti seperti apa gambar kartu addiction itu. Karena page terlihat, padahal sebenarnya itu kebocah-bocahan begitu Taurus. Kamu tidak sedang jatuh cinta. The High Priestess, Hierophant, dan kemudian ada The Knight of Pentacles. Pacaran ini kayaknya guys. Dan kamu ngerasa kayak finalnya adalah, menangmu adalah ketika kamu berhasil menikah dengan dia. Kamu harus bisa mendapatkan dia karena kamu tidak mampu hidup tanpa dia. Sip. Ini addictionnya, ini hatinya kan di bawah guys. Ya ini bukan sedang jatuh cinta. Oke, this is not love. Oke. Terus kamu bilang ke aku, kamu tanya misalnya ke aku Taurus, apakah menikah itu harus jatuh cinta? Enggak juga sih. Banyak orang yang menikah nggak jatuh cinta ya. Apalagi orang-orang zaman dulu, kakek nenek kita. Aduh, jangan deh cinta-cintaan itu pamali. Itu anaknya Pak Kades, ganteng, udah kerja, dia punya lahan, punya sawah, punya kebo banyak. Kamu nikahin itu.
nggak boleh membantah orang tua. Begitu modelnya, itu biasa ya terjadi. Sama seperti di zaman modern sekarang ini pun orang begitu. Dan terlihat di sini The Queen of Wands yang ambisinya tinggi sekali. Kamu Taurus, kamu pengen mendapatkan ini orang, baik ini perempuan atau laki-laki, whatever. Tapi yang jelas itu tanda kemenanganmu terlihat di sini ya. Dan sebagai seorang Taurus yang keras kepala alias banteng-bantengan begitu ya guys, kamu tidak akan berhenti sebelum mewujudkan apa yang kamu inginkan terlihat di sini guys. Mari kita lihat di tengahnya, center of the reading ada the Eight of Pentacles crossed by the Two of Swords. Sebenarnya kamu bisa meragukan sih kalian berdua ini akan gimana nantinya begitu ya. Dari pacaran aja udah berantem putus nyambung gitu guys. Udah banyakan konfliknya dan kamu merasa dirimu lemah kalau tidak ada dia. Ada dia pun justru lemah juga. Karena biasa kemelekatan gitu guys ya. Menurut dia ketika yang dia fokuskan ada di samping dia, dia kuat. Tapi kalau dia jujur ke dirinya sendiri, ada nggak ada yang dia fokuskan ini, dia mah tetap lemah. Karena energinya kan ketahan ya sama pedangnya Eight of Swords tadi. Nggak kelihatan lagi ya di sini. Nggak apa-apa. Kalian mungkin sedang merencanakan pernikahan, atau kamu berencana untuk menikahi ini orang. Kalau kamu adalah seorang pria, pada umumnya begitu ya guys. Nggak ada wanita yang menikahi seorang pria begitu. Diajak nikah gitulah ya intinya. Hierophant, Guardian of Pentacles itu Knight of Pentacles ditambah Hierophant. Disinilah orang yang menghubungi atau memplanning ya guys. Kayak ntar kita nikahnya di mana, pakai adat apa. Oke. Page of Wands, tapi kamu mencoba untuk tetap optimis. Page of Swords, dan kemudian the Three of Cups. There's no peace, guys. Tidak ada rasa damai ketika kalian bersama dari sisi kamu ya Taurus. Tapi kamu mencoba untuk tidak memikir-mikirkan tentang itu, tidak membayangkan tentang itu. Karena pernikahan ini harus terjadi. Kami harus tetap pacaran. Kami harus tetap mempertahankan pernikahan kami kalau ini keadaannya sudah menikah. Tapi kamu tahu guys, there's something wrong with that. Ada yang salah. Ada yang masalah. Ketika seorang earth sign merasa lemah berada di dekat seseorang, itu dia tuh langsung cung gitu ya guys. Taurus, Virgo, Capricorn. Dia tuh langsung menandai ada sinyal-sinyal buruk ketika merasa dekat dengan seseorang dan kemudian merasa tidak berdaya ya. The Four of Pentacles. The Devil. Gila. Kamu tuh kayak dikuasai oleh keharusan gitu. Apa-apa harus sama dia, harus menikah dengan dia, harus dia, nggak boleh ada yang lain. Nggak ada pilihan lain, hanya dia gitu. Ini sign-signnya Taurus banget ya. Maksudnya tanda-tandanya keras kepala banget. One heart begitu guys. Not one heart, there's no heart here. Yang pasti kalau udah mau satu ya itu aja maunya begitu ya. Dan itu lebih ke arah persistensi atau the Five of Swords I think. The Emperor, Seven of Pentacles, dan the Devil. Untuk kalian yang saat ini sudah menikah, kan ini general reading guys, sudah pernah kepikiran tentang kesendirian atau melepaskan diri begitu ya, karena walaupun kalian bilang di dalam hati aku tidak mampu tanpa dia, tapi kalian tidak suka dengan itu. Gimana ya cara bilangnya ya? Di fokus ini kan yang aware, yang disadari. Kamu dalam keadaan tidak mampu tanpa seseorang dan kamu nggak suka. Nah itu udah mulai kelihatan. Jadi kemungkinan besar ini orang karena kartu decision datang di sini ya untuk apa? Oracle-nya. Taurus yang kita baca ini saat ini sudah memikirkan sisi buruk dari hubungan ini. Sudah tahu bahwa hubungan ini tidak ideal gitu, tapi keputusan masih belum berani dibuat karena memang takut guys ya. Takut karena addiction tadi. Codependency, obsesi, tergantung. The Emperor, kemudian Seven of Pentacles ditambah the Devil. This is not a nice combination guys. Seven of Pentacles ditambah the Devil itu kayak sabar tapi ada addiction di dalamnya ya. Kayak sabar menghadapi ketergantungan, sabar menghadapi tertekan gitu, tertekan batin. I don't like it. Ace of Wands.
Untuk kalian yang sedang membicarakan pernikahan begitu guys, di hati kamu itu kayak 80% sebenarnya pengen menikah, 80% harus dia begitu, tapi 20% itu ada yang mengganjal gitu deh. Apa ya yang salah ya kayak begitu? Seven of Pentacles. Disinilah guys biasanya muncul kayak nasihat-nasihat ke diri sendiri, kayak menguatkan diri sendiri. Tidak ada yang ideal, semuanya akan seperti ini. Bersama siapapun kamu akan penuh tantangan, bla 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 bla. Seven of Pentacles. Karena crowning kamu atau targetmu adalah bersabar dalam menghadapi hubungan ini. The Two of Wands, Ace of Swords, dan kemudian the Four of Swords. Tapi kayak melanjutkan itu lelah begitu ya. The Two of Cups ini datangnya reverse dan itu ditarget lagi. Tapi kok kan tegakkan. Tetap saja The Two of Cups datang di target, it doesn't real ya guys. Itu tidak real. Kamu yang berharap ada The Two of Cups. Kalau ada addiction guys, kecanduan, maka bisa dipastikan tidak ada The Two of Cups yang real di situ. Siapapun yang membuat kita kecanduan, atau jika kita membuat orang kecanduan ke kita, itu sama nggak baiknya loh guys. Kalau misalnya kita dengan sengaja membuat orang tergantung ke kita, atau kita dengan sengaja menggantungkan diri ke orang lain, itu nggak bagus, sama aja intinya. Yang menjadi masalah di sini adalah sisi lain dari dirimu menolak ketergantungan ini. Dan di other side, sisi yang lain merasa kamu memang tidak punya pilihan selain harus tergantung ke dia. Kamu selalu punya pilihan guys ya. Kamu selalu punya pilihan. The Ace of Cups ya. Ya ini yang bikin kamu akhirnya menyadari bahwa keadaan ini tidak baik begitu ya. Ketergantunganmu ini tidak baik. Ace of Cups ini. Oke, disinilah kamu menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. As the Queen of Wands, you know your worth ya. Kamu seharusnya pantas mendapatkan orang yang lebih baik. The Lovers guys. Begitu banyak perbedaan yang mungkin diantara kalian berdua, dan itu menurutmu ketidakcocokan sebenarnya. Tapi karena kamu keras kepala harus bersama dia, harus dengan ini orang. Oke, dan kemudian keputusanmu itu membuat kepalamu yang keras tadi jadi tambah mumet. Kepalamu yang keras tadi jadi tambah pusing guys. Gara-gara kamu bertindak berbeda dengan apa yang sedang kamu pikirkan. Jadi kemungkinan besar dulu Taurus, kamu tidak dapat Ace of Cups ini. Kamu tidak menyadari bahwa hubungan ini tidak ideal. Kamu teruskan. Oke lah ya, nggak ada masalah dong. Karena kita 100% maunya dia saja gitu. Tapi setelah sekitar 3 atau 4 minggu terakhir Taurus, kamu mulai menyadari selama ini yang terjadi ini tidak ideal di antara kalian berdua. Kamu jadi tergantung ke dia. Kamu yang tergantung loh ya. Kamu yang tergantung ke dia. Dan kemudian kamu gak suka tergantung ke dia. Dan itu kan jadi bahan pikiran ya setelah itu. Kalau seandainya kamu tidak menyadari, kamu tidak masuk the Ace of Cups, ini tidak akan ada masalah ke depannya guys. Walaupun outputnya kan tetap sama, the Three of Swords. Ini kekecewaan. Kalau kamu masih tetap melanjutkan ini, Taurus, walaupun kamu tahu ini tidak ideal, the Three of Swords itu harapan tidak sesuai dengan kenyataan ya. Three of Swords please, thank you ya. Oke. Seven of Wands. Kamu yang akan berusaha untuk mempertahankan hubungan ini ke depannya, dan kamu akan kecewa guys karena dia tidak melakukan hal itu. Dan aku rasa dari sekarang juga sudah seperti itu. Contoh ini guys, kalau ini pacaran ya, kita kapan nih nikahnya, pacaran mulu. Dia tuh nggak pernah memberikan keseriusan tentang bahwa dia tuh niat pengen nikah sama kamu, nggak. Ya terserah kamu aja, model begitu. Serah. Kamu maunya gimana? Bahkan nanya lagi, kamu maunya gimana? Waduh, itu bahaya guys ya. Dan kemudian kamu yang akan mengarahkan, karena dulunya pun kamu memang maunya sama dia aja gitu. Tapi kan belakangan ini kamu udah menyadari, ih kok gini sih gitu. Kita sering banget ya kalau berdiskusi bicara gitu kok banyakan nggak nyambungnya belakangan ini. Hati-hati dengan kekeras kepalaanmu Taurus. Kamu kayak mencoba mengabaikan sedikit Ace of Cups ya. 20% Ace of Cups ini tadi sudah ada padamu. Kamu mau mengabaikan. Dan berikutnya
Kalaupun kamu teruskan guys, let's say misalnya kalian terjadi ini kan 6 bulan readingannya ya. Kalian akhirnya menikah gitu di akhir Juni ini atau di awal Juli ini. Berikutnya kamu yang akan selalu menyesuaikan dirimu ke dia. Kodependensimu tadi akan membuat kamu mengiyakan semua yang dia mau. Mengikuti aturan main dia. Dan itu kan selalu bertentangan dengan kamu yang adalah seorang earth sign. Silakan dipertimbangkan baik-baik guys ya. Karena tadi aku ngelihat Queen of Wands ini merasa menang kalau memang ada pernikahan. Mungkin kamu takut dia diambil orang lain, atau mungkin ada rival guys, karena ada Three of Swords ya. Bisa jadi mungkin dia sedang dekat sama yang lain. Aduh, sebelum nih orang nikah sama si Yong Ono, no, mending gua nikahin deh. Padahal kamu tahu guys, kamu tahu hubungan ini tidak ideal, oke? Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan, Taurus, this is your story, dan tertarik untuk melihat tips dan trik atau nasihat dari universe dalam hal romance ya guys di akhir Juni ini untuk kalian, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk kalian, Taurus Collective Couple ya. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars Love Reading for the second weekly of June 2023. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kamu berikutnya, Taurus. Thank you very much. Dadah.